Terdengar jelas, Mas. Boleh izin share screen? Hah? Boleh, Mas. Baik, sebentar ya. Gimana? Apa sudah terlihat? Terlihat, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini masuk ke fungsi beta. Kemarin kita telah belajar tentang fungsi gamma. Definisi dari fungsi beta itu didefinisikan sebagai ini, seperti yang teman-teman lihat. Fungsi beta P, Q integral batasnya dari 0 sampai 1 untuk X pangkat P min 1 dalam kurung 1 min X dalam kurung pangkat Q min 1 dx dengan syaratnya P lebih dari 0 dan Q lebih dari 0. Berlaku juga sebaliknya, misalnya beta untuk P, Q itu sama dengan beta Q, P. Dari definisi awal ini kita bisa turunkan menjadi seperti ini. Bagaimana cara bisa kita sampai pada definisi yang 6.3 ini? Misalnya X sama dengan Y per A. Maaf, tulisan saya jelek karena saya pakai mouse. X sama dengan Y per A. Maka nanti untuk menentukan dx berarti sama dengan gimana teman-teman? Seber A. Ya, betul. dx sama dengan seper A. Seper A apa? Seper A dy. Mas Rian ini harusnya Mas Rian ini yang menerangin. Ya, sama dengan seper A dy. Ya, berarti nanti tinggal kita masukkan nanti. Jadi X-nya kita integral. Oh, sebelumnya teman-teman, ini kan ada batasnya. Kita cek dulu apakah penggantian kita dengan ini itu dia merubah batas atau tidak. Ini kan batas bawahnya 0. Misalnya X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 0. Berarti yang bawah tetap. Yang atas misalnya X-nya 1. Misalnya X-nya 1. X sama dengan 1 berarti Y-nya sama dengan berapa teman-teman? A. Ya, betul. Sama dengan A. Jadi kan X sama dengan 1 sama dengan Y per A. Nanti dia naik ke atas jadi Y sama dengan A. Jadi batas di sini nanti dia berubah. Jadi nanti integral A dengan batas bawahnya 0. Lalu kita tulis ulang. Sebelum kita tulis ulang, kita hapus dulu. Oke. Ya.
Maaf teman-teman tidak bisa ganti tab yang kosong. Di sini saja, tidak apa-apa ya. Baik, kita tulis ulang. Jadi integralnya berubah menjadi batas bawahnya tetap 0. Batas atasnya menjadi tadi A. X-nya jadi Y per A. Ini tuh A. Dia jadi A. Tetap sama pangkat P min 1. X-nya berubah jadi yang kita misalkan tadi adalah Y per A. Oke. Dikurangi 1. Dx-nya berubah jadi ini. Jadi ya A dy. Bisa ya dilihat yang sama apa teman-teman? Yang sama adalah ini A. A-nya sama, A-nya sama, A-nya sama. Maka A bisa kita keluarkan. Jadinya berarti inti integral ya. Integral tadi integral batasnya A. Ini 0. A-nya kita keluarkan jadinya A pangkat P min 1 dikalikan Y P min 1 juga. A kita keluarkan jadinya berarti berapa ini? Seper A. Ini tetap seper A. Seper A pangkat Q min 1. A-nya dia berarti gimana teman-teman ini? Kalau misal diubah jadi itu 1 min Y per A pangkat Q per 1 min Y per A pangkat 1, itu nanti ngaruh apa enggak ya? Gimana? Untuk mengeluarkan A-nya itu. Ini jadinya seperti ini ya? Iya enggak? Iya. Iya enggak sih? Iya. Atau enggak? Ini. Saya bisa dikoreksi teman-teman. Iya, gini. Atau enggak? Iya enggak? Ini A, ini kan untuk menyamakan penyebut kan nanti dia dikali A per A. Nanti hasilnya sama 1. Terus yang Sebentar Mas Rio, itu ya kan silahkan. A P pangkat min 1, berarti itu A dikali P dikali A pangkat min 1. Nanti A pangkat min 1-nya itu kan itu seper ya, itu nanti jadi A. Berarti A yang di situ dikalikan dengan A yang di samping DY itu habis. Gimana? Kok A dikali P? Bukan, kan itu kan A pangkat P min 1. Kalau A Ya, pangkat min 1 berarti itu A pangkat P dikali A pangkat min 1. Karena itu dalam seper, jadi A-nya nanti A pangkat min 1 itu sama dengan A. Nah, A pangkat P min 1 sama dengan A. Gimana? bukan gitu. Kan itu 1 per A pangkat P min 1. Kita tahu bahwa Oke, ini ya. misal A pangkat I. Ini ya. Iya, itu nanti diubah jadi A kali P dikali A pangkat min 1. Nah, 1 per A pangkat min 1 itu nanti kan A. Terus bisa disederhanakan sama 1 per A yang di sampingnya Y. Oh tidak, ya sudah. Oh iya, ini udah betul kok. Udah betul ini. Nanti ini kan ini tinggal sebentar ya.
Kita akan mau membuktikan definisi yang kedua ya. Ini Mas Rian persiapannya untuk soalnya. Kita akan mau membuktikan, kita akan mau sampai ke sini ya. Ini udah betul, sini sampai sini udah betul. Wah, ini kan tinggal ini berarti. Ini dia sama. Sebentar. Yang lebih jelas. Sama. Ini pangkat 1 kan ya. Tidak perlu ditulis. A. Ini konstanta ya. Pangkat P-1 ditambah A pangkat Q-1. Maksudnya dikali, cuma kan pangkatnya nanti ditambah. Jadi P-1 ditambah Q-1 kan P plus Q-2 ditambah 1. Jadinya P min Q P plus Q-1. Karena dia konstanta, nanti kita bisa keluarkan. Ini integral dari A 0 seper A pangkat P Q min 1 Y tetap Y P ini P dalam kurung A negatif Y Q min 1 untuk DY terhadap DY. Ini Q. Mari kita cek apakah benar. Ya, konstanta ini dia bisa keluar tadi. Guys, terpotong. Y P-1, ya, Y pangkat P-1. A dikurangi Y pangkat Q-1 DY. Jadi, terbukti. Jadi, kita sekarang punya dua definisi untuk fungsi beta. Pertama, yang persamaan tutupan. Persamaan yang 6.1, yaitu itu tadi, integral dari 0 sampai 1 untuk X pangkat P-1 dikurangi 1, dan dikali dalam kurung 1 min X dalam kurung tutup, Q pangkat min 1 untuk P dan Q lebih dari 0. Sekarang kita akan ke yang definisi yang kedua, yaitu kalau kita misalkan X yang pada definisi pertama ini dengan sin kuadrat theta, maka kita akan dapat definisi seperti ini, teman-teman. Dari mana? Mari kita cari tahu bersama-sama. Tolong saya dibimbing, teman-teman. Jadi, yang tadi kita tulis ulang di dekatnya sini apa ya? Apa di mana? Boleh di sini aja lah. Fungsi definisi gamma itu adalah X untuk P min 1 dalam kurung apa tadi? 1 min X. Oke, 1 min X pangkat Q min 1 untuk terhadap dx dengan ini d ya, bukan a, d dx. Misalnya x-nya adalah sin kuadrat theta, maka kalau kita turunkan dx-nya sama dengan d sin theta cos theta do theta d theta. Karena di sini sudah ada, kita pakai saja. Sebelum kita kemana-mana, kita pastikan dulu apakah perubahan kita ini merubah dari batas integralnya. Kalau 0, kita masukkan ke X, tetanya berapa? Berarti kan 0 ya. Sin berapa dikali sin berapa yang hasilnya 0. Berarti kan 0 kali 0 kan. Sin 0 itu 0, sin 0 kali 0, sin 0 itu 0, dikali sin 0, itu kan nantinya hasilnya 0. Maka tetanya adalah 0. Berarti
batas bawahnya dia nanti di sini sudah tertulis 0. Yang kedua, kita cek lagi yang batas atasnya. Batas atasnya kita masukkan juga ke X. X sama dengan 1. Sama dengan sin kuadrat theta. Nanti kan nantinya akar dari 1 sama dengan sin theta. Di sini nggak ada undo ya. Oke. Nanti 1 sama dengan sin theta. Berarti sin theta sama dengan 90 derajat atau pi per 2. Malah saya hapus. Nggak apa-apa lah. Jadi sekarang kita tahu bahwa batas atas dan batas bawahnya itu dia berubah. Ini tadi X. Dia berubah menjadi batas atasnya tadi adalah 90 derajat pi per 2. Batas bawahnya tetap. X-nya dia jadi sin kuadrat theta pangkat P min, P-nya tidak kelihatan, P, ini P ya. P min 1 dalam kurung 1 min sin kuadrat theta. Q min 1. Ini ada lagi ada lanjutannya bawahnya ya berarti. dx-nya sudah kita rubah menjadi d sin theta cos theta dt d theta. Kita tulis ulang. D sin theta cos theta d theta. Tinggal kita sederhanakan. Ini sangat populer sekali, yaitu jadinya cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta. Ini pangkatnya bisa kita keluarkan teman-teman. Nanti duanya yang di dalam kurung ini jadi sin theta. Yang di luar kurung dia jadi sin 2P min 2. Jadinya nanti di sini boleh tuh. Integral untuk pi per 2 mulai dari 0, batasnya 0 sampai pi per 2, kita tulis sin theta pangkatnya keluar 2P min 1 ya. 2P min 2. Di sini ada sin theta teman-teman. Sin theta kan berarti dia sama dengan sin theta pangkat 1. Sin 2P min 2 ditambah sin pangkat sin theta pangkat 1. Jadi kan ini nanti dia jadinya 1. Dia 1. Ada 2 ternyata juga. 2 kita keluarkan langsung. Selanjutnya kita jalan. Di sini ada cos kuadrat theta dan juga ada ini dia di dalam kurung ya. Sama berarti nasibnya. Cos theta pangkat 2P min 2, harusnya min 2, tapi ternyata di sini ada cos theta. Maka cos 2P cos theta pangkat 2P min 2 ditambah 1. Kan maksudnya ditambah itu dia dikali cos theta karena pangkat X pangkat A dikali X pangkat B nanti dia jadinya X pangkat A plus B. Maka ini ditambah 1. Jadinya dia adalah min 1. Min 1 dia terhadap
D theta. Apakah benar yang kita turunkan? Oh iya benar. Ya, konstantanya dia keluar, batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 2. Untuk sin theta pangkat 2 P min 1, 2 P min 1, 2 P min 1. Dan juga dikali cos theta pangkat 2P min 1. Cos theta pangkat 2P min 1 2Q D mungkin. theta. 2Q Mas. Kenapa? Cos 2Q theta min 2 1. min 1. Oke, gini. Ya. Oke, terima kasih. Ya, berarti terbukti untuk yang definisi yang kedua. Sekarang kita punya definisi yang ketiga. Ini dari mana kira-kira? Tidak tahu, maka kita cari tahu sama-sama. Paling awal kita tulis definisi fungsi beta awal-awal yang kita tahu. X pangkat apa P min 1 dikali 1 min X pangkat Q min 1 terhadap dx. Oke, dx itu sama dengan berapa berarti teman-teman? Sama dengan halo teman-teman. dx per dy. dx per dy. Berarti kita ini kan bentuknya adalah y per 1 plus gini. Nanti dia kalau diturunkan adalah U. Ini tolong dikoreksi ya. Misalnya U per V berarti turunannya apa teman-teman? U aksen. U aksen dulu. Baru V. Oh ya berarti terus gini ya. Min UV aksen. Oke, terima kasih. V kuadrat. Berarti kalau Y-nya seperti ini, Y aksen 1 dikali 1 plus 9. 1 plus Y. 1 plus Y dikurangi V aksen. V aksen berarti 1 ya. 1 dikali Y. Oh Y berarti. Y. Ini 1 plus Y dalam kurung kuadrat. Gimana? Kalau saya salah, silakan dikoreksi teman-teman. dx, nanti dx sama dengan 1. Ini ada 1 plus y dikurangi y, 0. Ini dia nanti kuadrat. Terus di sini ada dy. Nah, kita dapat dy-nya. Kita bersihkan ruang kerja dulu. Waduh, bentuknya saya hapus bentuknya. Definisi awal tadi. Tidak apa-apa. Tapi suara saya terdengar jelas kan? Tidak terlalu kecil? Ya, terdengar jelas. Oh ya, terima kasih. Terdengar. Ya. Silakan ya Mas Rian, nanti hubungan fungsi gamma fungsi beta dan juga section 7 atau mungkin teman-teman yang lain dipersilahkan. Berarti dari definisi awal, oh ya, kita cek dulu. Misalnya kita X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya juga sama dengan 0 ya. Kan kalau misalnya kita ini masukkan 0, yang ini dia nanti dikali 0, nanti jadinya Y sama dengan 0. Kalau misalnya Y sama dengan 1, berarti bagaimana nanti? 1, gini. 1 plus Y dalam kurung sama dengan Y, gini ya. Berarti nanti 1 plus
1 plus Y. Nah, gimana ini? Berarti nanti kok bisa tidak terbatas bagaimana teman-teman? Dipindah jadinya 0. Kita cari cara lain. Ada ide teman-teman? Sepertinya benar kalau batasnya 0 sampai tak hingga. Iya, maksudnya buktinya apa gitu? Kan di sini kita ditekankan membuktikannya ya. Berarti ini waduh, ini malah kita udah sampai fungsi beta, malah saya stuck di aljabar dasar. Bisa nggak kalau misalnya itu kan X sama dengan Y per 1 plus Y. Jadi kedua ruasnya Ya, dikaliin per 1 plus Y. dikalikan 1 plus Y. Boleh, kita coba. Jadinya ini berarti nanti. Iya kan? Iya, sama saja. Gimana teman-teman? Halo? Oke. Hah? Oh, oke. Sebentar, saya pikir dulu. Berarti gimana? Tuh, kemana? Di aljabar dasarnya ini. Kalau seperti itu, sepertinya memang tidak memiliki penyelesaian ya. Oh, jadi gitu. Ya. Oh, boleh. Jadi Kalau itu tidak apa namanya? tuh, berarti nanti penyelesaiannya memang tak terhingga gitu ya? Iya. Oke. Baik. Mungkin bisa dilanjut dulu mungkin ya. Boleh. Jadi ya, yang penting kita tahu bahwa ya pertama kita tahu bahwa batasnya berubah. Yang kedua yang harus kita ketahui ya berubahnya jadi berapa? Berubahnya jadi berapa? Dan karena kita membuktikan rumus, ada rumusnya, ini malah kita jalannya jalan mundur. Jadi ada sesuatu baru kita buktikan. Baik, tapi kita lanjut. Berarti dari definisi pertama tadi kita punya sekarang sudah berubah jadi tak terhingga mulai dari 0. X-nya kita rubah jadi Y per 1 plus Y. Seperti ini. Pangkat P min 1 dalam kurung 1 min Y plus per Q min 1 dengan dx yang sudah berubah jadi 1/1 plus Y kuadrat dy. Tinggal kita sederhanakan. Yang sama adalah seper Y ya. Seper Y 1, maksudnya seper 1 plus Y. Nanti bisa kita keluarkan menjadi yang sama ini. Bilangan pokok yang sama nanti pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi 1 plus Y P min 1 ini Y P min 1 berarti ini jadinya kan berarti 1 plus
Y min Y dibagi 1 plus Y. Jadinya sama dengan ini jadinya 0, 1 plus 0, 1 plus 1 per 1 plus Y. Yang di dalam kurung ini jadinya ini. Berarti sama saja 1 per 1 plus Y pangkat Q min 1. Terus ini ya dibiarkan saja. Terhadap DY. Ini tidak ada temannya. Ini sama. Berarti kita bisa jumlahkan. Integral batas 0 hingga tak terhingga. Yang atas kita ada Y pangkat P-1. Yang bawah berarti 1 Y P ditambah Q ini min. Ini min ya. Ini Q. Ini tambah ini berarti P plus Q min 2 berarti tinggal P min Q. P min Q terhadap DY. Nah, terbukti teman-teman. Jadi sekarang kita punya ada 3 buah definisi dari fungsi beta. Kotor sekali. Pangkatnya P min Q, Mas, nggak P plus Q. Sebentar. Oh iya, plus. Terima kasih. Ya, tadi sebentar ini kita bersihkan dulu job desk kita, meja kerja kita. Ya, ada definisi yang pertama, jadi fungsi B didefinisikan sebagai integral dari 0 sampai 1. Misalnya kita punya sebuah fungsi X, dia pangkat P-1 dalam kurung 1 min X pangkat Q-1 dengan syarat P lebih dari P dan Q lebih dari 0. Yang kedua, dari kita masukkan E sama dengan Y per A, kita dapat definisi fungsi beta yang lain, yaitu integral dari 0 sampai A merupakan sebuah konstanta dalam kurung Y per A pangkat P-1 dalam kurung lagi 1 min Y per A pangkat Q-1 dy per A. Nanti kita dapat bentuk akhir seperti ini. Yang ketiga, kita setelah memasukkan nilai X sama dengan sin kuadrat theta, kita dapat definisi fungsi beta ini. B sama dengan fungsi beta 2 itu tentu saja konstanta dari 0 sampai 90 derajat atau Pi per 2 radian. Sin theta pangkat 2P min 1 dikali cos theta pangkat 2Q min 1 d theta. Dan yang keempat, setelah kita masukkan dengan X sama dengan Y per 1 plus Y, kita dapat definisi fungsi beta yang ini. Nanti teman-teman, kalau kita menjumpai soal misalnya
Kalau kita menjumpai soal misalnya ini Y sudah ada nilainya, Y adalah sebuah fungsi, ini sebuah fungsi, P plus Q nanti dia bisa konstanta. Dan untuk mencari ini bagaimana? Untuk mencari ini teman-teman nilai ini, ya tentu saja untuk menyelesaikan yang di sebelah kanan ini, kita perlu mengetahui yang ini. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan apa yang namanya relasi atau hubungan antara fungsi beta dan juga fungsi gamma. Nanti hubungannya seperti ini. Dari mana? Tentu saja akan kita pelajari bersama-sama bersama teman kita, Kak Rian Sulaiman. Terima kasih. Oh iya teman-teman, sebelumnya apakah ada yang ingin tanyakan? Atau mungkin ditambahkan? Maaf saya banyak kurangnya. Tidak, Mas, sudah lengkap. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Waktu dan tempat, silahkan Kak Rian Sulaiman. Ya, mungkin yang lain juga sebenarnya kita kerjakan sama-sama aja ya untuk yang section nomor 7. Bentar, saya izin share screen. Sudah terlihat belum ya? Sudah Suara saya kedengaran? terdengar. Oke. Nah, kita ada problem section 7 ini. Milih aja lah. Kita selesaikan sama-sama. Mau selesaikan yang nomor berapa? Kira-kira. Bentar. Kemarin Mungkin nomor nomor 1 kan satu udah. dulu. Nomor 1 kemarin sudah di pertemuan kemarin. Hasilnya 3pi per 16. Atau mau diulang? Sepertinya kita lanjut saja. 6. Mana teman-teman? Nomor 6. Nomor 3. Nomor 3 aja ya lah ya. Kita coba nomor 3 ya. Boleh, silakan. Benar. Apa sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, kita mulai aja lah ya. Dan teman-teman bisa bantu saya nanti. Karena mungkin saya tidak mesti benar. Ya. Kita mulai dari mana ini? Kita punya bentuk integral dari batasnya dari 0 sampai 1 dx akar 1 min x pangkat 3 dx. X akar 1 min x pangkat 3. Jadi kalau kita kan punya bentuk awal ya. Bentuk yang mana ya? Gimana? Kita P Q kan sama dengan integral 0 sampai 1 x pangkat P min 1 min x pangkat apa ya? Q min 1 dx. Jadi pengaplikasiannya menurut teman-teman bagaimana untuk soal nomor 3 ini? Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Pangkatnya yang bawah, akarnya yang di bawah jadiin pangkat dulu lalu dinaikin ke atas. Bisa nggak, Mas? Baik, kita coba ya. Jadi nanti bentuknya jadi integral 0 sampai 1. Enggak seperti ini.
0 sampai 1 ya. Jadi 1 min X pangkat 3 pangkat min setengah. Seperti ini. Atau bagaimana? Iya, seperti itu. Ya. Jadi selanjutnya Dimisalkan X-nya. oke, kita misalkan misal X sama dengan untuk yang itu ya, Y per A atau bagaimana? Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Iya, kita selesaikan sama-sama saja. Kalau saya sendiri rasanya nanti kurang pas mungkin. Bagaimana selanjutnya? Misalkan Kalau menurutku sih ya X-nya itu dimisalkan. Tapi nggak tahu ya. Menurut teman-teman yang lain gimana? ini kita punya masalah di sini. Bentuk awalnya itu kan cuma X. Nah, sementara di sini X pangkat 3. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu kita misalkan seperti apa? Atau bagaimana Mas Rio? Ada solusi? Halo? Belum ada Mas, saya masih mengamati. Mungkin dari teman-teman yang lain, ayo. Mas Gilang mungkin, Mbak Kurnia, Mbak Tiara, Mbak Fania. Bagaimana? Atau seperti ini ya. Kalau ini kan di sini kita anggap ada angka 1 ya. Bisa, boleh nggak? Salah atau tidak? Kira-kira. Tidak, karena tidak merubah bentuk. Nah, kita punya angka 1, bilangan apapun, kalau pangkat 0, 1 enggak? Iya. Jadi, ini, P-1 itu boleh sama dengan 0. Jadi, P sama dengan 1. Boleh enggak? Halo Boleh. teman-teman. Boleh. Oke, kita coba selesaikan ya. Kita selesaikan sama. Kita hapus dulu. Ini kita misalkan, ini kasih angka 1 ya, sini. Oke, lanjut. Jadi, integral 0 sampai 1, sini. X pangkat 0, 1 min. X pangkat 3, pangkat min setengah dx. Boleh kita misalkan ya. Kita misalkan apa seperti apa nih? X sama Mas, gini Mas, ada ide Mas. gimana? Jadi X-nya itu dia sama dengan Y pangkat sepertiga Mas. X sama dengan Y pangkat Sepertiga. sepertiga. Seperti ini. Ya. Ini pemisalannya. Ya. Oke, kalau kita punya X, kita cari dx-nya ya. Dx per dy, jadi pangkatnya sepertiga Y pangkat min 2/3. 2/3. Jadi kita punya dx sama dengan sepertiga Y pangkat min 2/3 dy. Seperti itu ya. Iya Mas, terus itu integralnya kita sederhanakan Mas. Batasnya atau bagaimana? Iya. Oke.
kita misalkan kalau X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 juga ya. Berarti tidak mengubah ya kalau 0. Kalau X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 juga. Iya nggak? Iya, betul. Oke, kita lanjut. Jadi, Sebentar, aku mau tanya, kalau X sama dengan 1, Y sama dengan 1, 1 pangkat 10, oh ya, bentar. bagaimana? Tidak jadi. Tidak jadi? Oke, kita lanjut ya. Oke, integral dari 0 sampai 1 karena batasnya tidak berubah ya. Terus, X tadi kita misalkan Y pangkat sepertiga. Y pangkat sepertiga dikalikan 1 min Y pangkat ya, Y pangkat sepertiga seperti ini, pangkat min setengah. Iya. Itu kan X-nya pangkat 0, Mas. Kalau dipangkatin sepertiga. Oh iya, sebentar. Oke. Kita masukkan saja ya. Misal X sama dengan Y pangkat sepertiga pangkat 0. Kita nanti boleh tulis Y pangkat 0 sama aja nggak? Maaf, ini 0. Kalau misal ini. Iya, sama aja. Sama aja kan ya? Izin interupsi, Mas. Oke, Itu bagaimana? mending kita yang dari awal, Mas. Jadi, Dari mana? integral dari 0 sampai 1 seperakar 1 min Y. Terus kita lanjutin dari yang kita punya, Mas. 1 Ya, min tapi Y. dari sini boleh sih. Jadi, X-nya dimisalkan Y, seperti itu. Ya, ya lanjut aja berarti. Ini lanjut, Mas. Lanjut. Ya, lanjut. Bagaimana? Oke, kita Ya, lanjut yang ya. sekarang ini. Oke. Ya, saya diingatkan saja kalau misal kurang tepat atau bagaimana. 1 min Y pangkat berapa tadi? Sepertiga ya. Ini setengah. Tadi dx-nya Y kan? pangkat sepertiga kali 3 jadinya Y, Mas. Iya, astagfirullah. Maaf. Oh iya, pangkat astagfirullah. Ya. Ya, seperti ini. Oke. Terus kita punya dx sama dengan ini ya. Sepertiga Y pangkat min 2/3 dy. Seperti itu ya. Jadi kita punya integral 0 sampai 1 Y pangkat 0 1 min Y pangkat Y pangkat 0 tulis aja 1, Mas. bentar. Atau ya. Atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa sih, Mas. Oh iya, oke. Ya, mungkin agar urut ya nggak apa-apa sih, nggak usah ditulis. Oke, teman-teman tahu lah ya. Kalau sini 1 sama aja. Min setengah sepertiga kita keluarkan. Terus ada Y pangkat min 2/3. Nanti ini bisa ke depan ya. dy. Nah, kita udah apa namanya? Jadi seperti ini. Y pangkat min 2/3 1 min Y pangkat min setengah dy. Seperti itu. Sampai sini bagaimana? Ada yang Belum keliru selesai, atau Mas. tidak? Belum selesai, Mas. Iya. Sampai sini ada yang keliru atau tidak dari teman-teman? Oke. Udah ya? Sudah betul, Mas? Sudah. Sip. Sudah betul? Oke. Jadi kan sebentar. Mana ya? Nah, ini P min P. Sebentar. Kita kan tadi yang ketemu bentuk ini ya. Ini yang
bla 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 bla. B apa namanya? Beta P, Q sama dengan integral dari 0 sampai A ke 1 per ya ini sama Kita aja kan. dapat definisi yang awal, Mas. Oh, dari sini yang awal berarti kembali ya. Iya. Bentar. Yang ini berarti kan sama aja ya. Iya. Ya enggak? Oke. Nah, kan kita tadi punya hubungan ya, kalau misal apa namanya, B, beta, P, Q itu kan sama aja gamma P dikalikan gamma Q bagi gamma P plus Q. Oke, sampai sini gimana? Relate gak hubungan ini? Sama kan? Anu benar kan? Itu, Mas, yang pangkat Y-2/3 itu dijadiin P-Q, Mas. Oh, oke Dan oke. ya, dan yang satunya juga Q-1. Q Iya, min P-1 dan Q-1. iya kan, jadi kita punya apa namanya, P min 1 sama dengan min 2/3 ya kan? Betul. Min 2 min 2/3. Jadi P sama dengan 1 dikurangi 2/3. P sama dengan 1/3. Iya, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Iya, Mas, benar. Oke, Iya, berarti betul. Q sama dengan setengah ya. P, Iya, betul. Betul. beta, P-nya kita dapat 1/3, Q-nya kita dapat setengah. Seperti ini. Jadi 1/3 dikalikan gamma 1/3 dikalikan gamma setengah bagi gamma 1/3 ditambah setengah oke, seperti ini. Kita dapat bentuk ini bagaimana? Ada yang lurus atau tidak? Benar ya? Jadi gamma setengah kemarin nilainya berapa ya teman-teman? Ada yang masih ingat? Akar Akar pi, pi. benar kan? Akar pi kan? Oke, gamma 1/3. Mungkin kita lihat tabel atau bagaimana? Kalau gamma 1/3, bagaimana teman-teman? Boleh, boleh. Akar iya akar pi kan ya? Akar pi per gamma sama berapa ini? 1/3 tambah setengah. Maaf, maaf. 6. Oke. Gamma 5/6. 5 kan? Iya, 5/6. Oke. Kita kalau seperti ini bagaimana? Untuk nilai ketika mungkin kita bisa lihat tapi kok blur?
Untuk sepertiga tuh nilainya berapa? 0,33. 1/3 kan 0,333. 0, ya. Oke, sebentar. Kok nggak ada yang enggak? Atau masih bisa diselesaikan secara itu pakai bagaimana teman-teman? Sepertiga itu 1 ditambah berapa? Bisa nggak? 1/3. Kalau kita misalkan ke 1 plus kayak gitu, kan sama dengan P gamma P. 1 min 1 plus P itu sama dengan sepertiga. Nanti jadi negatif. Berarti nggak bisa. Bagaimana teman-teman? Ada yang punya solusi? Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Cek. Iya Mas, terdengar. Sebentar lagi berpikir. Oke. Oke. Terima kasih. Jadi kita bisa dilihat ya. Nanti kita punya gamma sepertiga. Itu nilainya sekitar 2,67 seperti itu. Karena ini bentuknya pecahan ya. Kan kalau misal gamma 5 atau berapa kan itu kan bisa dicari 5 min 1 faktorial. Karena ini kalau setengah kan kemarin diketahui kalau gamma setengah itu kan pi dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita isi ini? Setuju? Atau ada yang kurang setuju? Gamma sepertiga sama dengan 2,679. Ini bagaimana? Apakah Dapatnya syaratnya dari itu? mana ya Mas? Kita cari lewat apa namanya di internet, coba kita cari dulu. Aduh, jangan salvo. Nah ini 2,678. Kelihatan kan ya? Terlihat Mas. Oke. Bagaimana teman-teman? Kita lanjut. Cek. Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu. Oke. Jadi sepertiga, ya kan? Ini saya ubah jadi 668 seperti itu ya. Terus akar pi
per gamma. Ini bisa disederhanakan jadi seperti apa ya? Sebentar. Kalau plus 1 sama dengan 5/6. Kayaknya juga negatif. Bentar. Kalau gamma 5/6 itu bisa dicari manual atau kita harus lihat tabel? Gamma 5/6 itu Kita cari pakai seperti apa? Gamma 5/6 itu 1,1304. Kita cari sih di internet. Oke. Terima kasih. Bisa diulang, Mas? Berapa tadi? 1,13 1,13. 04. Ya. Oke. Baik. Kita ya tinggal hitung seperti ini. Nggak dihitung ya. Nah. Ini 2. Ada bagaimana? Teman-teman setuju dengan hasil ini? Ya, kurang lebih sama, Mas. Oke. Baik, kita peroleh nomor berapa ya tadi? Nomor 3 ya? Nomor 3. Mana tadi? Nomor 3. Nah, ini. Oke, berarti kita peroleh nomor 3. Hasilnya itu ini ya. Ini 1,4 1,4007. Bagaimana teman-teman? Sampai sini ada yang mungkin kurang tepat atau bagaimana? Atau ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa diskusi bersama. Halo, Mas. Saya sini menambahkan. Oke. Tadi ada, jangan ditutup ya. Ini gini aja, Mas. Ya Allah, Mas. Terima kasih. Tadi ada yang tanya kenapa X-nya itu dia dimisalkan Y pangkat 1/3. Itu biar pangkatnya hilang, teman-teman. Dari mana ya? Oh ya. Maaf. Mau tanya yang lihat yang atasnya tadi. Lihat yang atasnya tadi. Itu kan yang dimisalin X sama dengan Y pangkat setengah. Nah, yang di soal Y pangkat itu kan 1/3. 1/3. Oke. Oh iya. Oh, lihat. Oh iya, nggak jadi. Bagaimana? Tadi siapa ya? Nggak jadi. Oh, tidak jadi. Oke. Kita harus mengerjakan 3 soal ya? Atau 1 saja cukup? 1 itu udah 3, Mas.
Oh, udah 3. Iya, kan 3. Nomor 3. Oke, Oh iya. mantap. Kita dapat nomor 3 hasilnya ini. Oke, bagaimana teman-teman? Saya rasa dicukupkan saja. Cukupan. Oke, saya stop presenting dulu. Sebentar, dia bertanya. Oke, bagaimana? Tadi Mas Rio gimana buat ngilangin si Y pangkat 3-nya gitu? Tadi ini kan Pangkat X 3-nya. pangkat 3. Biar pangkatnya itu hilang, pangkatnya tidak ada, biar kita lebih mudah menyelesaikannya. Kita, ya pokoknya X pangkat 3 ini kita ubah jadi Y misalnya, atau Z. Berarti kan nanti Z-nya ini dia sama dengan X pangkat sepertiga, ya enggak? Jadi pokoknya X pangkat 3 ini saya ubah jadi Z misalnya. Berarti kan nilai dari si Z ini adalah X pangkat sepertiga, ya enggak? Oke, seperti itu. Iya. Oke, mungkin kalau misal apa namanya ya? Misalkan kalau Z juga dimasukkan langsung juga diselesaikan secara pelan-pelan mungkin bisa ketemu ya atau bagaimana? Iya, tapi agak susah, Mas. Agak Iya juga agak sih kan pusing. mungkin misalkan kayak X sama dengan tadi Z ya seperti itu ya. X pangkat 3. Itu kan X sama dengan seperti ini ya. Z di sini 3. Kan seperti itu. Jadi Z pangkat sepertiga. Betul, Mas? Halo, Mas Yo? Iya, seperti itu kurang Nah, lebih. ya kurang lebih seperti ini ya mungkin yang dimaksud oleh Mas Yo. Jadi kita bisa dapat X sama dengan Y pangkat sepertiga. Oke, sampai sini bagaimana? Dan mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Terima kasih sudah cukup jelas. Oke. Terima kasih. Ini saya stop presenting ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa kembalikan ke Mbak Putri. Sepertinya Mbak Putri sedang terkendala sinyal. Seperti itu ya. Halo, suaraku udah masuk belum ya? Oh ya, sudah masuk, Mbak. Sudah, Mbak. Mungkin pertemuan pada hari ini kita tutup. Terima kasih buat Mas Rian, Mas Rio, Mbak Lintang, dan semuanya yang sudah berkenan menjelaskan dan berbagi ilmu. Langsung saja saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria, Mbak Lintang, dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Om Rian. Om Rian. Terima kasih Mas Rio, terima kasih Mas Rian.